Perangkat lunak pada komputer atau komputer software. Namun, sebelum mulai, jangan lupa untuk like, share, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Para ahli mendefinisikan istilah software atau perangkat lunak berbeda-beda. Namun intinya, pengertian software atau perangkat lunak dalam komputer itu sendiri adalah sekumpulan data elektronik berupa perintah atau instruksi yang dieksekusi oleh mesin komputer dalam menjalankan pekerjaannya. Dilihat dari ilustrasi kedudukan sistem operasi berada setelah adanya perangkat keras. Sistem operasi diinstal pada sebuah komputer, baik itu PC maupun laptop. Sedangkan program aplikasi berada setelah sistem operasi. Setelah komputer atau laptop terinstal, salah satu sistem operasi semisal Windows, program aplikasi dapat diinstalkan. A. Secara fundamental, software dibagi menjadi dua. 1. System software. 2. Application software. 1. Perangkat lunak sistem atau sistem software. Perangkat lunak sistem melaksanakan tugas-tugas dasar tertentu yang diperlukan semua pengguna untuk komputer. Ada 3 jenis dasar perangkat lunak sistem, yaitu sistem operasi, operating system, program utilitas, utility program, dan bahasa pemrograman, programming language. A. Sistem operasi atau operating system adalah software yang berfungsi untuk mengaktifkan seluruh perangkat yang terpasang pada komputer sehingga masing-masing perangkat dapat saling berkomunikasi. Tanpa ada sistem operasi, maka komputer tak dapat difungsikan sama sekali. Dari tampilannya, sistem operasi dibedakan menjadi dua, yaitu Command Line Interface atau CLI dan Graphical User Interface atau GUI. CLI adalah sistem operasi yang tidak memerlukan banyak memori karena hanya berupa barisan teks dalam pemberian perintahnya. Contoh sistem operasi CLI adalah Disk Operating System atau DOS, Unix, Linux Debian, atau Linux Mandrake. Sedangkan GUI merupakan sistem operasi yang membutuhkan lebih banyak memori karena mengandung banyak komponen grafis seperti gambar, icon, dan lain-lain. Contoh sistem operasi GUI adalah Microsoft Windows, Macintosh Operating System, Linux GNOME, atau Linux Pantheon. Di Indonesia, sistem operasi yang paling banyak digunakan adalah Windows. Perkembangan Windows sejak tahun 1990 sampai sekarang. 1. Windows 1 1985. 2. Windows versi 2 1987. 3. Windows 3 1990. 4. Windows 3.1 1992. 5. Windows 95 1995. 6. Windows 98 1998. 7. Windows Millennium Edition 2000. 8. Windows XP 2001. 9. Windows Vista 2006. 10. Windows 7 2009. 11. Windows 8 2012. 12. Windows 10 2015. Dari kedua belas Windows tadi, kira-kira Windows apa saja yang sering dipergunakan oleh orang Indonesia di tahun 2020-an? B. Utility Program.
Utility program atau program utilitas berfungsi untuk membantu atau mengisi kekurangan dari sistem operasi. Berikut beberapa macam perangkat lunak utilitas yang umum ditemui di antara sekian banyak jenis yang ada. Program backup untuk melakukan pencadangan data dengan menduplikasi data ke software utilitas backup, sehingga jika terjadi kehilangan data, cadangan data masih bisa diakses. Contoh software Norton Backup Drive, Nova Backup, dan Colorado Scheduler. Program disk compression untuk mengkompres atau dekompres suatu data sehingga dapat mengoptimalkan sisa ruang penyimpanan yang ada. Contoh WinRAR, WinZip, dan PowerISO. Program recovery data untuk memulihkan suatu data yang rusak akibat malware maupun virus, data terhapus atau perangkat terformat. Contoh Reqva, Wondershare Data Recovery, dan EasyUse Data Recovery Wizard. Program Disk Checker and Cleaners. Sesuai namanya, program ini mengecek keadaan hard disk dari berbagai sisi dan membersihkan junk file atau duplicate file yang ditemukan sehingga lebih optimal dalam penggunaan ruang penyimpanan. Contoh, CCleaner, program disk partition untuk melakukan edit pada ukuran partisi di dalam hard disk yang harus sesuai dengan besaran data yang disimpan. Contoh, Partition Wizard, Partition Magic, dan EasyUse Partition Master. Program defragmentasi untuk meningkatkan performa hard disk dalam membaca data di dalamnya. Contoh, Smart Defrag, Ultra Defrag, dan My Defrag. Program antivirus melakukan pengecekan secara berkala, mendata, membersihkan sumber dan virus yang terdeteksi di dalam komputer. Contoh, Avira, Kaspersky, dan Bitdefender. C. Bahasa pemrograman atau programming language. Perangkat lunak yang bertugas mengkonversikan arsitektur dan algoritma yang dirancang manusia ke dalam format yang dapat dijalankan komputer. Bahasa pemrograman dibagi menjadi 4 kelompok, yaitu Object-Oriented Language. Bahasa pemrograman berorientasi objek dan visual merupakan bagian dan pengembangan dari bahasa pemrograman tingkat tinggi. Contohnya adalah Java, DLP, atau Visual Basic. Low Level Language. Bahasa mesin atau kode mesin adalah representasi tertulis kode mesin, yaitu kode operasi sebuah mesin tertentu. Bahasa ini bersifat khusus untuk mesin tertentu, serta dimengerti langsung oleh mesin. Maka, pelaksanaan proses sangat cepat. Bahasa mesin kelompok komputer tertentu berlainan dengan bahasa mesin kelompok komputer yang lain. Abstraksi bahasa ini adalah kumpulan kombinasi kode biner 0 dan 1. Contohnya adalah bahasa assembler. Middle Level Language. Bahasa tingkat menengah memberikan satu tingkat abstraksi di atas kode mesin. Bahasa ini aturan penulisannya mendekati bahasa manusia serupa dengan bahasa tingkat tinggi, namun mempunyai performa kecepatan proses serta pengaksesan perangkat keras yang mirip dengan bahasa tingkat rendah. Contohnya adalah bahasa C, Assembler, dan Microsoft Macro Assembler. Bahasa pemrograman tingkat tinggi atau High Level Language merupakan bahasa yang mempunyai ciri lebih terstruktur, mudah dimengerti karena menggunakan bahasa sehari-hari. Bahasa ini mudah untuk dibaca, tulis, maupun diperbaharui. Sebelum bisa dijalankan program wajib lebih dahulu dikompil. Contoh bahasa level ini adalah C++, Pascal, dan PHP. Berikut ini ada beberapa contoh bahasa pemrograman yang paling umum digunakan, yaitu JavaScript,
Fungsi JavaScript adalah situs web maupun aplikasi adalah untuk menambahkan fitur interaktif, juga berguna untuk memvalidasi data ataupun formulir untuk diterapkan pada pengembangan sebuah permainan. PHP. PHP merupakan bahasa pemrograman yang harus dipelajari jika laman web tampil secara dinamis. 2. Perangkat lunak aplikasi atau application software. Jenis program komputer yang dirancang untuk membantu pengguna atau user untuk menyelesaikan suatu tugas tertentu, baik untuk kebutuhan pribadi, pendidikan, maupun bisnis. Contoh perangkat lunak aplikasi diantaranya pengolah kata, contohnya Microsoft Word, AB Word, dan OpenOffice. Pengolah angka, contohnya Microsoft Excel, Keysprint, dan Lotus 123. Pengolah presentasi, contohnya Microsoft PowerPoint, OpenOffice, Impress, dan Keypresenter. Pengolah data awal, contohnya Microsoft Database, Oracle, dan SQLite. Pengolah tata letak, contohnya Adobe PageMaker, Corel Ventura, dan Microsoft Publisher. Pengolah statistik, contohnya SPSS, Salstat, dan Minitab. Desain grafis, contohnya CorelDRAW, AutoCAD, dan SketchUp. Editing gambar, software yang digunakan untuk mengolah gambar berupa file image atau gambar diam. Contohnya Adobe Photoshop, Corel Photo Paint, dan Adobe Image Ready. Editing video, contoh Wondershare Filmora, Windows Movie Maker, dan Pinnacle Studio. Animasi, contoh Blender, Powtoon, dan 3D Max. Multimedia, contohnya WinApp, Windows Media Player, dan VLC. B. Software berdasarkan distribusinya. 1. Freeware. Freeware merupakan software yang bisa digunakan dan dimiliki tanpa berbayar dan tanpa ada batasan waktu penggunaan. Umumnya, jenis software freeware kurang lengkap fitur di dalamnya. Contohnya, Google Chrome, CC Cleaner, dan Adobe Flash Player. 2. Adware merupakan jenis software yang bisa digunakan secara gratis tanpa batas, namun sebagai gantinya ada kompensasi yang diberikan dalam bentuk iklan yang muncul ketika menggunakan software tersebut. Contohnya Babylon, OpenCandy, dan Mail.ru. 3. Spyware. Spyware adalah software yang bekerja khusus untuk mematai segala perintah dan instruksi pengguna komputer. Umumnya, jenis software ini banyak disalahgunakan oleh penggunanya untuk mencuri data komputer lain atau sebagainya. Contohnya, detektif software dan internet monitoring software. 4. Open source. Open source merupakan software yang mempunyai kode sumber khusus yang bisa dibuka, ditingkatkan, bahkan diubah sesuai keinginan pengguna. Umumnya, jenis software ini bisa didapat tanpa membayar dan bisa dikembangkan oleh orang lain. Contohnya, sistem operasi Linux, OpenOffice, dan pemutar media VLC. 5. Shareware. Berbagai perangkat lunak untuk keperluan yang digunakan untuk kepentingan tertentu yang dibagikan secara gratis, biasanya sebagai demonstrasi dengan fitur terbatas atau penggunaannya dibatasi dengan waktu, misalnya 30 hari. Contohnya, antivirus Avast, Internet Download Manager, dan Microsoft Office. Video ini hasil rangkuman dari berbagai sumber.
Semoga menjadi bahan pembelajaran bagi mereka yang membutuhkannya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Salam.